Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Ini waktunya kami membuka Alkitab. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil Alkitab dan catatan, tidak sabar untuk menyampaikan nasihat-nasihat Tuhan. Tapi kalau Anda belum subscribe di channel ini, silakan lakukan. I believe you'll be benefited. Anda pasti akan merasakan kegunaannya dalam kehidupanmu ya. Karena Tuhan melalui ministry ini akan membangun hidup kita semua. Sama-sama kita buka di 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ini lanjutan Rabu kemarin, nasihat-nasihat part 1. Sekarang babak kedua. Gini ya, nasihatnya Roh Kudus itu selalu simpel ya. Sadari nggak? Selalu sederhana. Tuhan itu nggak rumit. Tuhan itu nggak dolak-dalik. Malah sama manusia itu kita mesti hati-hati. Tapi kalau sama Tuhan itu apa adanya. Meskipun nasihat Roh Kudus itu terkesan very simple alias sederhana, tapi penuh dengan kuasa. Satu kata dari mulut Tuhan itu lebih berkuasa daripada 1001 ceramah. Makanya kalau kita dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Hidup kita akan dibuat indah. 3 ayat saja, 3 ayat saja, ini pendek-pendek sekali, tetapi begitu mendalam. Kita baca dulu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Kalau boleh kita baca bersama-sama dengan suara keras. Kan cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulang lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 16 langsung mustahillah. Kok bisa? Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Kata senantiasa itu tak putus. Kata senantiasa itu always. Always bukan sometimes atau kadang-kadang. Bahkan bukan sekali-kali. Bahkan bukan langganan. Tapi kecanduan. Seperti orang kecanduan narkoba. Mana bisa dia putus? Tapi ini bukan kecanduan sesuatu yang buruk. Tapi ini adalah sukacita dari Roh Kudus. Dan sukacita itu harus terus-menerus. Tunggu dulu, saya bisa bersukacita kalau saya lagi happy. Tapi saya nggak bisa bersukacita kalau saya lagi sedih. Sukacita yang dimaksudkan di sini bersukacitalah, nggak ada hubungannya sama happy. Sebab kalau kita punya sukacita itu bergantung pada keadaan. Keadaan itu selalu gonjang-ganjing. Apalagi sama dunia tidak menentu. Apalagi kalau kita taruh sukacita kita pada diri orang lain, kadang orang itu bisa menyenangkan kita. Terkadang orang yang sama bisa mengecewakan. Orang kan juga ada banyak tipe-tipenya. Belum lagi termasuk mereka yang seringkali pelin-pelan. Bersukacitalah senantiasa itu perintah yang terlalu mahal, terlalu sulit menurut saya. Tapi tidak, Tuhan selalu benar. Pikiran kita itu loh yang salah. Jangan suruh Tuhan setuju sama kita. Pokoknya aku mau mut-mutan, aku mau mudi hari ini. Aku mau galau, aku mau gelisah, mau apa. Tidak pernah orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lahir baru dipanggil untuk galau. It is never our calling to be gloomy. Anak-anak Tuhan itu bersinar terang dari dalamnya. Karena kita makan firman, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, sungai kehidupan. Anak-anak Tuhan tidak punya panggilan untuk gloomy atau untuk cemberut. Tapi Pastor Philip nggak tahu sih pergumulan yang saya hadapi. Tahu, kita semua punya pergumulan yang sama. Ya, di Alkitab dicatat dengan jelas, bukan kamu saja yang mengalami penderitaan, seluruh saudara seiman di global atau seluruh bumi ini mengalami mirip-mirip, serupa namun tak sama. Jadi kita semua punya panggilan yang satu, yaitu bersukacita dalam Kristus senantiasa. Jangan taruh sukacitamu pada perkara-perkara yang tidak menentu. It's not in our circumstances, bukan tergantung keadaan. Sukacita kita harus ada di dalam Tuhan dan di dalam janji-janjinya. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Sebab kasih-Nya tidak berubah, ya kan? Kasih Tuhan itu sudah dibayar lunas di Kalvari 2000 tahun lalu.
Tidak ada sesuatu yang Anda lakukan yang bisa membuat dia mengasihimu lebih. Tidak ada sesuatu yang Anda lakukan yang bisa membuatnya kurang mengasihimu. Kasihnya nggak berubah. Dan kasih Tuhan tidak pelin-pelan. Kuasanya tidak berubah juga. Tuhan Yesus itu sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat masih terjadi? Iya. Kesaksian awal tadi saat teduh bersama, selalu kan dibuka dengan testimoni. Orang-orang mengalami mujizat, itu gak ada hubungan dengan kami. Kami ini hanya taat memberitakan dan melayani. Mujizat itu dari Tuhan. Yang kanker disembuhkan, yang masuk jurusan kedokteran padahal udah gak lolos terus-menerus. Masih sampai sekarang, sorga itu buka. Tidak pernah tutup. Tuhan itu tidak terlelap. Dia masih menjawab doa. Allah yang kita sembah itu bukan roh agama. Allah yang kita sembah itu bukanlah teori belaka. Allah yang kita sembah itu pribadi yang hidup dan nyata. Yesus bangkit pada hari ketiga. He is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Kalau enggak, kita saat teduh bersama ini sia-sia. Kalau Tuhan enggak ada. Atau kalau Tuhan ada namun Tuhan tidak peduli. Atau don't care about me. He cares for you. Bersukacitalah senantiasa, taruh sukacitamu bukan pada perkara-perkara yang kelihatan. Taruhlah sukacitamu pada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Yaitu Tuhan pertama-tama dan janji-janjinya. Jadi kalau begitu kita bisa bersukacita. Kita nggak punya alasan untuk tidak bersyukur dalam segala keadaan. Lalu ayat yang ke-17 juga sama susahnya secara manusia. Kalau kita nggak baca ini dalam urapan, kita pasti akan membantah. Tetaplah berdoa. Gimana Pastor Philip? Saya disuruh tetap berdoa itu, masa saya disuruh bawa ruang doa saya kemana-mana? Masa saya bawa Alkitab gini terus kemana-mana? Meskipun saya sendiri sering bawa Alkitab, tapi ya nggak bisa bawa Alkitab kemana-mana. Misalnya kalau saya pergi ke kamar mandi, ya kan? Kalau waktunya udah mandi, masa Alkitab saya bawa ke shower? Maksudnya apa? Tetaplah berdoa. Apakah saya terus komat kamit, pergi kemana-mana, jadi orang yang aneh kelihatan di depan mata manusia? Doa, nggak bisa konsentrasi sama orang di depan. Nggak bisa fokus sama tugas. Bukan, tetaplah berdoa di sini itu sekalipun perintah yang kedengarannya seperti mustahil untuk dilakukan. Very possible. Disinilah perbedaan antara prayer closet and prayerful heart. Inilah perbedaan antara kita bawa kloset doa kita, ya, dan atau membawa hati yang senantiasa berdoa. Nah, itu dua hal yang berbeda. Saya punya saat teduh pribadi nih, bukan saat teduh bersama. Itu tiap hari, yaitu pagi dan malam juga saya ada lagi. Tapi kalau kita saat teduh bersama ini kan Rabu Sabtu live-nya. Nah, saat teduh itu ya sudah fix waktu. Tapi hati saya tidak meninggalkan Yesus setelah selesai saat teduh. Setelah nanti akhir 1 jam ini jangan habis itu meninggalkan Tuhan. Saya juga sama setelah pagi hari saya menyapa Roh Kudus. Saya makan firman, saya dipenuhi sama Roh Tuhan. Terus setelah itu saya jalan sama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Bahkan jalan dalam suka. Semua orang bisa sih kalau lagi happy melayani Tuhan. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tapi hubungan itu dua sisi. Bukannya saya jalan sama Tuhan, terus terang ya seringkali lebih banyak Tuhan yang jalan sama saya. Karena saya itu kerap kali seperti Anda juga bisa salah jalan, tapi untung dijewer sama Tuhan. Karena bukan anak murahan, bukan anak gampangan, anak yang sah disesah oleh bapaknya. Karena Tuhan tegur, salah jalan, gak boleh begitu, gak boleh begini. Tuhan itu yang setia, bukan aku. Bukan kita yang setia, tapi Dia yang setia ketika kita tidak setia. Tetapi tetaplah berdoa itu sebuah komitmen untuk selalu bawa Yesus kemana-mana. Tempat kerja kemana, sekalipun kita nggak sedang berdoa atau dalam postur posisi berdoa. Tetaplah berdoa ini bukan postur posisinya. Bahkan bukan kata-kata dan kalimatnya. Tapi hati yang bersandar 24 jam sehari sama Tuhan, sama Roh Kudus. Hati yang terus fellowship atau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya.
Misalnya kalau saya menghadapi sesuatu, saya berkata, Tuhan tolong saya bisa menjerit di dalam. Meskipun di luarnya kelihatan saya sedang diinterview untuk kerja. Kalau saya sedang menghadapi masalah di kantor saya, di hati saya itu bergumul dan berkata, Tuhan bantu aku mencari jawabannya. Tuh saya sedang berdoa tanpa satu pun kolega saya tahu. Tanpa saya mencari atau mencuri perhatian mereka. Mereka nggak tahu saya sedang sembahyang di dalam hati. Atau ketika saya melakukan suatu soal, jikalau Anda mahasiswa atau seorang pelajar, aduh aku sudah belajar ini, bantu aku Tuhan, bantu aku. Bukan gagah perkasa, aku pasti bisa. Berdoa. Jikalau kita melihat suatu kejadian segalanya itu, kita merenungkan, nggak tentu kita berdoa itu selalu kita ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ngomong sama kita. Waktu kita lihat kejadian yang terjadi waktu kita melalui tempat jalan itu, atau ketika ada suatu peristiwa, waktu kita menyaksikan orang lain sedang melakukan apa, kita diingatkan akan firman Tuhan. Nah, kamu jangan jadi seperti itu ya. Orang fasik itu nggak baik. Kalau demikian mereka tabur, nanti mereka nuai apa? Ya Tuhan, bukan menghakimi, tapi di hati Roh Kudus berikan kepada kita suatu pewahyuan firman, sebuah peringatan, sebuah suara sepoi-sepoi bahasa yang mendidik dan mengedukasi putra-putri sorgawi. Atau mungkin saya sedang menyaksikan sesuatu lalu Tuhan ajari. Muncul ide, nggak ada hubungannya dengan yang saya lihat. Lalu tiba-tiba ada ide, saya buka HP, saya catat mulai satu persatu, ide apa aja, ternyata nanti ide itu berlaku. Dan itulah titik keberhasilan atau titik terang. Bisa jadi saya membaca firman tadi pagi hari, baca-baca nggak ngerti, tapi waktu saya mulai melakukan aktivitas saya, sebelum saya pulang dari tempat kerja, on the way ke rumah, tiba-tiba ayat itu dibuka. Oh gitu maksudnya. Tadi saya nggak ngerti. Tadi itu kejadiannya jam 1. Oh itu maksudnya ayat itu begitu. Tetaplah berdoa itu always be in fellowship with the living Christ. Selalu kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan dengan tetaplah berdoa. Atau ada satu lagi arti dari ayat ini. Tetaplah berdoa itu berarti jangan pernah kita ditemukan berada di sebuah tempat, tanda kutip nih, tempat itu nggak tentu sungguh-sungguh suatu geografi atau lokasi. Jangan pernah dalam hidup ini kita itu di skakmat, di sebuah tempat, skakmati ini, di sebuah tempat di mana kita tidak sanggup berdoa kepada Tuhan. Tetap itu kan nggak putus, tetap itu nggak boleh quit. Jangan pernah, baik itu tempat beneran atau tempat itu kesesakan. Hati kita itu sedang rasa galau di luar batas atau lagi rasa gelisah sampai taraf nggak bisa berdoa. Itu sudah melanggar firman ini di ayat 17, tetaplah berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa kan berarti kita nggak bisa tetap berdoa. Berarti ini pelanggaran firman. Jangan pernah mau menyerah, dipaksa berada dalam satu keadaan di mana kita tidak bisa atau tidak sanggup berdoa kepada Tuhan. Makanya ada lagu seperti ini dalam bahasa Inggrisnya. What a friend we have in Jesus. All our griefs and sins to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. What a needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Coba saya terjemahkan satu persatu, terlalu indah untuk diabaikan lagu ini. Ini himnal lama. What a friend we have in Jesus. Dalam Kristus kita punya seorang sahabat. All our griefs and sins to bear. Semua perasaan sedih kita, gelisah, bahkan dosa, sudah Tuhan angkat di pundaknya. What a privilege to carry everything to God in prayer. Sebuah hak istimewa untuk bisa membawa apapun atau apa saja kepada Tuhan dalam doa. Oh, what peace we often forfeit, what a needless pain we bear. Seringkali kita harus mengakui, kita itu menolak damai sejahtera, and kita juga tidak perlu mengangkat rasa sakit yang nggak perlu, karena Tuhan mau memikulnya. What a privilege to carry everything to God in prayer. Tadi, what peace we often forfeit, what a needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Kenapa kita menolak damai sejahtera? Kenapa kita merasakan sakit yang gak perlu dalam batin atau batinia? Karena kita gak bawa perkara tersebut
kepada Tuhan dalam doa. Dalam doa nggak ada perkecualian. Apapun bisa dibawa. Apapun kita bisa bawa kepada Tuhan. Tidak ada satu hal apapun di dalam ciptaan Allah yang kita tidak bisa bawa tuh kepada Tuhan dalam doa di dalam hati kita. Apa? Broken heart? Yang putus pacar? Enggak, sudah. Aku sedih mau bunuh diri, ambil tali, gantung diri. Kenapa? Masih ada satu jalur lagi, berdoa. Nanti kan Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian baru. Bisa jadi pemulihan, bisa jadi Tuhan memberimu kekuatan ketabahan untuk moving on. Atau untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga kita tidak menaruh harap pada manusia. Atau kebangkrutan. Apalagi yang bisa memisahkan. Atau sakit penyakit. Atau kanker stadium terakhir. Atau ditinggal oleh seorang yang mengasihimu. Alias berduka cita karena kematian. Apakah ada sesuatu yang bisa memisahkanmu dari kasih Kristus, kata Paulus? Paulus mencatat di Roma. Di suratnya. Dia berkata, no. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penderitaan, baik itu roh jahat, baik semua malaikat yang di bumi, di sorga, di bawah langit, yang di bawah bumi. Kesesakan, pedang, bahaya. Disalah mengerti, difitnah, disalah pahami, dikhianati. Tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita sampai merasakan terpuruk dalam batinnya kita, dan kita nggak bisa lagi rasakan damai sejahtera, itu bukan karena damai sejahtera telah minggat. Itu karena kita menolak untuk membawanya. Apapun yang membuat kita cemas di dalam doa. Doa itu tidak ada perkecualian. Apapun dalam ciptaan Allah yang terpikirkan dalam benak Anda, semuanya, all we can bring to God in prayer. Semua kita bisa bawa dalam doa kepada Tuhan kita. What a friend we have in Jesus. Dalam Kristus kita punya sahabat yang sempurna, sahabat yang sejati. Apakah Tuhan Yesus mau ya dengarkan keluh kesahku? Mau. Buktinya apa? Coba baca di kitab Mazmur. Termasuk Daud sendiri berkeluh kesah, jadi firman. Keluh kesahmu itu kalau dibawa ke Tuhan jadi firman. Tapi keluh kesahmu kalau dibawa lari dari Tuhan, jatuh ke tangan setan. Itu berubah nanti jadi depresi, berubah menjadi penyakit, berubah menjadi roh kematian. Yang tidak perlu maksudnya, bunuh diri dan sebagainya, kan banyak ceritanya di dunia ini. Atau jadi kejahatan, balas dendam, kepahitan, akar kepahitan, hawa nafsu, pelampiasan, perjinahan, perceraian, kehancuran rumah tangga. Aduh, satu persatu, buah-buah setan, buah-buah roh jahat, buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, teruskan. Itu hasilnya kalau kita bawa pada Tuhan ke doa. Tetaplah berdoa berarti jangan mau diskakmat sama setan. Jangan mau kita itu di corner atau kita itu corner itu ditaruh di sebuah sudut, disudutkan, betul, thank you. Disudutkan sampai kita mengaku dengan mulut kita dan hati bahwa aku tidak bisa berdoa dan bahwa inilah border atau perbatasan sudah di luar kemampuan Tuhan bisa pulihkan. Jangan pernah kita itu percaya bahwa apapun di hidup ini di luar jangkauan Kristus untuk memulihkan, menguatkan, menghibur, dan menolongmu. Don't believe the devil's lies. Jangan percaya bohong dustanya iblis. Bahwa area ini di luar visanya Allah. Tidak bisa dijangkau oleh Kristus. Salah. Paulus mengatakan dengan jelas, in all this we are more than conquerors. Di dalam semua hal ini, kita lebih dari pemenang dalam Dia yang mengasihi kita. Apa yang bisa memisahkan dari kasih Kristus? Nihil. Tidak ada. Tetaplah berdoa. Tapi Pastor Philip, waktu saya nggak kepingin berdoa, tetaplah berdoa. Waktu saya nggak sanggup berdoa, tetaplah berdoa. Sekalipun doa ketika kita nggak sanggup itu bukan lagi keluar kalimat. Tapi erangan, jangan hakimi orang yang nangis-nangis waktu doa. Baik dia sendirian atau waktu di gereja. Atau dalam kelompok kecil. Jangan pernah kita itu menghakimi. Sebab ada satu orang hamba Tuhan yang membuat kesalahan fatal. Mengira wanita itu gak waras komat kamit mulutnya. Ternyata itu adalah ibu atau mamanya Samuel, nabi besar yang mengurapi Raja Saul maupun Raja Daud. Karena wanita itu harus terima berbagai macam hina. Karena zaman itu perempuan kalau mandul tidak bisa memberikan keturunan, dianggap terkutuk dan dimusuhi oleh Allah.
Ditegur, berhenti wanita, jam segini kok sudah mabuk anggur. Hamba Tuhan itu namanya Eli. Karena Eli memang sudah gak peka, Eli sudah jauh dari Kristus di perjanjian lama. Tapi perempuan itu namanya Hana. Jangan hakimi orang yang gak bisa doa lagi. Dia hanya bisa nangis, bisa berseru. Bisa teriak sama Tuhan, Lord, nangis hanya mengerang dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Jangan hakimi nilai mereka dengan kasat mata. Bahkan kalau mereka sudah keluar sampai berbahasa dalam bahasa roh yang mendalam, mengeluarkan semua keluhan tak terucapkan, don't judge them. They're praying to God, not to you. Mereka berdoa pada Tuhan, bukan pada dirimu. Tetaplah berdoa waktu sudah gak tahan, gak bisa doa. Malah justru waktu kita sudah gak tahan, itu justru kita butuh berdoa. Waktu kita sudah merasa gak bisa, itu malah perlu berdoa. Kalau Anda gak bisa berdoa sendiri, minta orang lain doakan. Gak keberatan pasti. Saudara-saudara seiman itu mencari kesempatan bagaimana menjadi berkat buat Anda kalau ada anak-anak Tuhan yang baik loh ya. Tidak sedikit juga ya, orang-orang itu yang sudah berdoa dari sisi sana, Tuhan pakai aku jadi berkat kepada seseorang. Kalau Anda tidak tahan, kasih kesempatan untuk mereka memberkatimu dengan menolong Anda berdoa. Dengan saling mendoakan, bahkan Anda didoakan. Nanti kalau Anda kuat, doakan mereka yang lemah. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ini powerful sekali. Ternyata ayat-ayat yang kita baca tadi ini semuanya possible loh, ternyata mungkin untuk kita lakukan. Kalau kita baca tanpa terang Kristus, kalau Roh Kudus tidak urapi kita membacanya, kita baca dengan pikiran curiga, rasanya ayat 16-17 ini mustahil lah. Ternyata enggak ya, ternyata indah. Nasihat Tuhan itu begitu dalam ya. Simple, tetaplah berdoa. But you see, there's a world of blessings behind it. Ada satu dunia penuh dengan berkat Allah. Di balik satu nasihat yang hanya sifatnya 2 kata. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini lagi, sekarang kita ngerti. Ini kalau tadi 2 bisa, ini juga. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu bukan beberapa hal atau sebagian besar hal. Apalagi sebagian kecil. Mengucap syukurlah dalam segala hal itu in everything. Mau tahu kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jangan sesat. Kalau kita berkata Tuhan mencobai aku, Tuhan tidak mencobai siapa-siapa dan Tuhan tidak bisa dicobai oleh kejahatan. Kitab Yakobus, surat Yakobus mengatakan bahwa semua yang baik dan sempurna yang benar itu datangnya dari Bapa segala terang. Kalau kita tahu everything good di dalam hidup kita, nggak usah ngucap syukur untuk perkara yang buruk dulu deh. Coba hitung berkatmu satu persatu, pasti ada satu. Kalau kita mau jujur, di hidup kita ini masih ada hal-hal yang baik. Hal-hal yang bagus. Separah apapun kondisi kita hari ini, tetap ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Syukuri dulu sesuatu yang good. Sebab everything that is good, semua yang baik itu datangnya dari Bapa segala terang. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, memang kita itu punya hutang piutang. Kita itu karena hutang dosa kita dihapuskan, Tuhan memiutangi kita, sekarang patutnya kita itu berhutang budi sama Tuhan dan berhutang pujian. Mengucap syukurlah sama Tuhan. Because everything good comes from Him. Kita mengucap syukur nggak perlu dikasih perintah. Selayaknya tidak perlu jadi pahlawan. Kalau orang berhutang sama seseorang, dia bayar hutangnya. Normal. Kalau kita mengucap syukur itu adalah lifestyle, gaya hidup yang normal. Setiap anak Tuhan yang sadar, kita tahu bahwa itu normal. Selain itu mengucap syukur dalam segala hal itu berarti juga sama seperti tetaplah berdoa. Janganlah kita diskakmat di satu tempat tidak bisa bersyukur lagi. Tapi kita disuruh giving praise atau giving thanks regularly atau suruh untuk secara teratur, disiplin untuk mengucap syukur. Makanya saya senang saat teduh seperti ini, saat teduh bersama saya kasih contoh sedikit bayangan tentang saat teduh kita secara pribadi atau saat teduh saya setiap hari. Selalu dimulai dulu, bahkan sebelum saya renungkan firman, saya ngucap syukur pada Tuhan. Lagu-lagu pujian yang diciptakan dan digubah oleh banyak penulisnya itu bagus sekali nutrisi bagi jiwa. Nyanyikan aja, kalau kita nggak bisa main gitar, kita nggak bisa nyanyi sendiri, fales, nggak apa-apa, kita nyanyi sendirian, nggak ada yang dengar, Tuhan nggak keberatan. Dan kalau kita nggak bisa main musik, alat musik, atau instrumen apa, sekarang kan banyak. Tinggal aja pakai aja apps-apps yang ada sekarang, nyalakan playlist-playlist yang Anda buat. Oh lebih baik lagi, kalau subscribe ke channel ini Anda bisa langsung lihat kompilasi lagu.
Ini channel yang bukan untuk ini bukan channel untuk entertainment. Ini channel untuk nourishment, nutrisi bagi rohani. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus tahu mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Berarti kalau kita itu mengucap syukur, bahkan kalau kondisi kita buruk pun, kita langsung masuk ke dalam kehendak Tuhan. Berarti ada harapan sekalipun sekarang jalan masih susah, ada kepastian iman, bahwa waktu kita mengucap syukur, seperti Paulus dan Silas di penjara, mereka mengalami mujizat. Kita nggak tentu langsung mengalami mujizat, tetapi yang pasti ada sebuah kepastian bahwa waktu aku mengucap syukur ini, berarti sekarang hidupku berada dalam kehendak Tuhan. Sekalipun sempat salah, mungkin karena itu saya terpuruk, mungkin karena itu saya jatuh, tapi kalau saya mengucap syukur lagi, berarti sekali lagi saya disedot kembali dalam kehendak Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu penting untuk kita selalu mencari-cari alasan untuk memuji. Bahkan ketika kondisi kita tidak baik. Gimana aku bisa memuji Tuhan kalau aku kena COVID misalnya? Ada loh, tetap bisa. Contohnya, kalau saya kena. Maka saya bisa bersyukur gini, puji Tuhan istriku nggak kena. Saya mungkin nggak bisa syukuri kondisi saya. Ya, apapun yang saya alami. Tapi kalau saya berpikiran positif, saya harus akui bahwa untung ini kenanya ke aku, bukan ke istriku. Atau ke orang tua saya yang sudah berusia. Tetap bisa ketemu sesuatu kita syukuri. Setelah kita bersyukur begitu, langsung sembuh? Nggak tentu. Tapi hati kita berubah dari depresi menjadi gembira karena Tuhan. Kita bisa berkata, tetap thank you ya Tuhan Yesus. Itu hati gembira adalah obat. Semangat yang patah, keringkan tulang, membuat keropos tulang belulang. Sehingga tubuh kita pun menjadi kuat. Berkat pun mudah untuk mengalir di dalam hati. Apakah sembuh langsung? Kadang kita mengalami mujizat secara instan. Kadang tidak. Tapi yang pasti hidupku sekarang sudah ada di dalam poros kehendak Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan waktu aku bersyukur. Misalnya saya mengalami kebangkrutan. Aduh secara ekonomi habis-habisan. Tapi keluargaku utuh. Syukur itu dulu dan berkata justru membuat kami keluarga jadi erat. Nggak apa-apa mulai dari bawah, susah sih. Tapi thank God. Yang kami alami hanyalah kehilangan uang. Keluargaku masih bersama denganku. Puji Tuhan, kami tidak alami sesuatu yang lebih buruk dari itu, misalnya kematian. Bahkan orang yang ditinggal mati pun masih bisa syukuri sesuatu. Masih kita bisa syukuri. Tidak pernah habis-habisnya kebaikan Tuhan. You must find reasons. Selalu cari alasan untuk memuji. Sebab orang yang hatinya memuji itu, nanti waktu ketemu sama sesamanya, siapa bilang puji-pujian itu hanya karena Tuhan itu bertata di atasnya? Kalau Tuhan bertata di atas pujian kita, hati kita berubah. Waktu ketemu sama orang lain, itu akan mempengaruhi keadaan. Coba lihat orang yang menggerutu, ketemu sama siapapun di downgrade gara-gara dia. Suasana jadi gak enak, pertemuan jadi sia-sia. Ya, kumpul sama orang gitu tuh hasilnya apa kalau bukan kepahitan? Malah justru nanti berantem, saling merugikan. Tapi orang yang bersyukur, yang menaruh Tuhan di atas tahta. Dan ketika orang itu ketemu sama manusia, mungkin kondisinya kurang baik. Tapi setelah ketemu sama orang, setiap orang yang ketemu sama dia pun turut di-upgrade. Karena tahu nggak kata gratitude di situ tuh artinya appreciate. Yang disebut syukur itu, waktu orang yang bersyukur berinteraksi dengan sesamanya, orang itu appreciate orang lain atau menghargai. Kata menghargai itu artinya increase someone's value. Kata appreciate atau apresiasi itu artinya meningkatkan nilai orang itu. Orang itu ketemu sama kita, tadi nilainya 7, ketemu sama kita jadi 9. Apa enggak nanti orang itu senang kerja sama kita? Mungkin kita punya, ya nggak sebesar itu company atau perusahaannya. Nanti dia lebih memilih besarkan kita daripada sama yang sudah besar tetapi menjengkelkan. Atau sama yang lebih dulu berhasil namun tidak pernah jujur cara-caranya. Bukankah nanti akan ada favor-favor yang Tuhan berikan lewat orang-orang itu. Gagak pun akan memberikan roti kepadamu.
rebutan nanti merpati dan gagak sama-sama membawa roti ke depan pintu. Kalau orang ketemu sama kita dari 7 nilainya jadi 9, belum lagi kita yang 9 ketemu, kita upgrade orang lain, kita sendiri di-upgrade, kita dari 9 jadi 10. Itu yang dimaksudkan apresiasi. Orang yang bisa menghargai orang lain adalah orang yang bisa menghargai terlebih dahulu Tuhannya. Makanya syukur itu mengupgrade dirinya. Belum lagi perkara mujizat ajaib yang bisa terjadi. Waktu kita itu bersyukur, seperti Paulus dan Silas, selalu ada kemungkinan terjadi gempa di dalam penjara. Perkara yang adikodrati atau perkara yang supranatural bisa terjadi. Yang tadi upgrade-upgradean begitu apresiasikan alami. Supra alami pun pintunya tidak tertutup loh. Anything can happen. Haleluya. 3 poin sederhana, catat ini lalu kita akhiri 2 part daripada Rebu Sabtu tentang nasihat. 1, apa aja nasihat-nasihat yang kita dapatkan di babak kedua hari ini? 1, bersukacitalah senantiasa. 2, tetaplah berdoa. 3, mengucap syukurlah dalam segala hal. God bless you.